Shalom, selamat malam dan selamat datang kembali untuk ibu-ibu semua dalam rangkaian kelas Megillah Truth spesial Hari Raya Shavuot. Kelas ini saya terjemahkan dan adaptasi dari kelas Megillah Truth yang diajarkan oleh Rebbetzin Hana Bracha Sigelbaum dalam kelas online musim semi 5781 Midreshet Berot Bat Ayin. Kelas ini saya dedikasikan pertama-tama untuk Alia Neshama ayah saya, Domingo Siawang atau Mose Yosef ben Abraham Avinu Alafa Shalom, kiranya Neshamanya sampai kepada aliyah tertinggi. Yang kedua, saya dedikasikan kelas ini kiranya menjadi kehendak-Mu Hashem, Tuhan kami dan Tuhan Bapa leluhur kami untuk Engkau sesegera mungkin mengirimkan kesembuhan yang penuh atau refuah shlema dari surga, kesembuhan spiritual dan kesembuhan fisik kepada Delilah bat Yokefet dan Rachel bat Rivka. Saya ingin kasih tahu sedikit saja kepada ibu-ibu tentang hal dedikasi seperti ini. Jadi guru kita yang pernah datang ke Papua, Billy Salem, pernah mengajarkan bahwa ketika kita berikan waktu kita untuk belajar Torah atau baca Tehillim atau beri sedekah dan mitzvah-mitzvah lainnya, diri kita sebenarnya sedang menerima terang. Jadi dari Shemaim itu ada terang yang masuk ke dalam diri kita. Seperti kalau kita isi air dari galon ke gelas, tidak bisa kita hanya menerima saja karena nanti bisa kepenuhan airnya dan tumpah. Kita harus minum dulu airnya atau dengan kata lain, air itu harus dipindah tempatkan terlebih dahulu baru kita bisa terima lagi dan lagi. Jadi, terang yang kita terima ini kita tidak mau hanya simpan untuk diri kita sendiri, kita mau kirimkan dan bagikan terang ini kepada orang lain atau ke dalam wadah-wadah pergumulan yang sedang kita gumuli. Oke? Karena guru-guru di Midrasya juga pernah sering sekali menjelaskan tentang hal ini, karena beberapa pergumulan atau doa-doa kita itu ada yang harganya tidak terlalu mahal, mungkin kita doa sekali, 2 kali, langsung pergumulan kita itu dijawab. Tapi ada beberapa pergumulan juga yang mahal sekali harganya, butuh berdoa bertahun-tahun misalnya, dan bantuan dukungan terang seperti ini. Supaya doa kita bisa dijawab, atau pergumulan kita itu bisa dijawab. Jadi, ibu-ibu atau kehilah sekalian yang nanti nonton mungkin rekamannya di YouTube, jika ibu-ibu yang sedang meluangkan waktu saat ini atau kehilah sekalian yang meluangkan waktu saat ini untuk belajar, silakan angkat hati masing-masing sekarang untuk konsentrasi menyerap pelajaran dengan baik dan silakan ucapkan doa masing-masing, doa singkat untuk waktu yang ibu-ibu luangkan saat ini, waktu yang ibu-ibu luangkan untuk belajar Torah kali ini, ibu-ibu ingin dedikasikan untuk apa? Untuk pergumulan apa? Untuk refuah shlema, untuk kesuksesan anak-anak, untuk zivug, dan lain sebagainya. Terserah masing-masing. Sehingga pelajaran ini dapat menjadi berkat untuk diri ibu-ibu dan kehilah semua yang nonton, dan dengan demikian dapat menjadi terang tambahan juga untuk hal-hal yang kita dedikasikan sebelum kelas ini dalam doa singkat kita. Oke? Itu sedikit tambahan saja kenapa saya sering sekali menambahkan dedikasikan untuk apa-apa, karena seperti itu alasannya. Oke? Sekarang kita akan masuk ke dalam kelas hari ini. Dari Midrasya itu judulnya adalah Megillah Truth kelas nomor 7. Bezrat Hashem dalam kelas ini kita akan bahas Rut pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 18. Jadi mohon kesediaannya untuk ibu-ibu silakan siapkan dan buka kitab sucinya masing-masing dalam bahasa Indonesia, dan nanti di pertengahan jika ibu-ibu ada pertanyaan atau tanggapan, ibu-ibu jangan segan-segan untuk nyalakan mic-nya dan sampaikan langsung pertanyaannya atau tanggapannya tentang hal yang sedang kita bahas. Dan jika ada yang ikuti video ini, pengajaran ini melalui YouTube juga, jika ada pertanyaan silahkan dituliskan dalam kolom komentar di bawah. Bezrat Hashem kita akan cari tahu jawabannya dengan langsung ditanyakan kepada Rebbetzin Hana Bracha yang mengajarkan kelas ini. Oke? Dalam pertemuan yang lalu
sangat dalam sekali yang sudah kita pelajari. Kita belajar tentang pertemuan antara Boas dan Ruth di ladang milik Boas. Di kelas Midrasya, Rebbetzin Hana Braka itu ketika kelas ini berlangsung sebenarnya, Rebbetzin ada bertanya kepada murid-muridnya. Seperti ini, mungkin ada yang berani untuk review sedikit dan bantu mengingatkan kita semua tentang apa sih yang sudah kita pelajari dalam pertemuan yang lalu. Oke, jadi saya mau coba tanyakan juga ke ibu-ibu sekarang di kelas saat ini. Mungkin ibu-ibu ada yang mau coba gitu nyalakan mic-nya dan bantu mengingatkan kita semua sepintas saja. Kira-kira minggu lalu tuh apa sih yang sudah kita pelajari? Ada yang mau coba bantu bacakan catatannya, mengingatkan kembali? Mungkin dari yang sudah hadir sekarang Ibu Naomi atau Tante Stefani. Ada yang mau bantu mengingatkan? Tante Stefani mungkin bisa bantu ingatkan? Tidak ada yang salah, yang Tante Stefani ingat saja dari pertemuan yang lalu tuh kita bahas apa sih? Bisa? Atau Ibu Naomi mau coba bantu kita mengingatkan di pertemuan yang lalu tuh kita sudah bahas apa nih? Satu hal yang sangat dalam dan juga ada yang kayak aneh gitu kelihatannya. Kok bisa seperti itu ya? Ada yang mau coba? Baik, tidak apa-apa kalau tidak ada. Saya akan coba sampaikan saja sepintas apa sih yang sudah kita pelajari dalam pertemuan yang lalu. Jadi, kita sudah bahas tentang Naomi yang mengirimkan Ruth untuk melakukan suatu misi yang sangat-sangat tidak biasa, yaitu untuk supaya Ruth pergi ke tempat penampian dengan mengenakan pakaian Syabat dan minyak wangi, dan lalu membaringkan diri serta menyingkapkan selimut dari kakinya Boas, ya kan? Kita juga sudah bahas bahwa Naomi harus merekonstruksi ulang kejadian yang pernah terjadi kepada putrinya Lot agar supaya Boas dapat mengerti tentang kewajiban yang ia miliki dan juga untuk memberitahu kepada Boas bahwa Ruth mau untuk melakukan bagiannya dan bahwa Ruthlah percikan cahaya tersembunyi yang datang dari Moab. Oke? Naomi itu seperti tahu saja kalau inilah saatnya untuk dia berlaku seperti ini, walaupun hal ini kan seperti kita sudah bahas, hal ini kelihatannya sangat tidak masuk akal. Kenapa kok bisa dilakukan seperti itu? Kenapa bisa disuruh seperti itu? Tapi Naomi tahu saja gitu kalau inilah saatnya untuk dia berlaku seperti ini. Dan ini semua yang mereka lakukan adalah sebuah kerjasama tim antara Ruth dan Naomi, karena dalam bahasa Ibrani itu tata bahasanya ditulis saya akan pergi, ya. Kan kita sudah bahas minggu lalu tuh Naomi memerintahkan Ruth untuk lakukan ini. Dan juga pergi ke tempat penampian, ya kan, Naomi ada suruh seperti itu. Jadi yang tertulis itu saya akan pergi, tapi dibacanya itu kamu akan pergi, seperti kita lihat coba contohnya. Sebentar. Dari pembahasan minggu lalu saya akan share screen itu dari Rut pasal 3 ayat 3. Yang ini sebentar. Jadi ada kata Feyaradeti. Yang ini kan kalau ibu-ibu lihat kursor saya, kata sebentar ya. Saya coba kotakkan supaya saya bisa lihat. Ya, kata ini. Jadi di sini kan ditulis tuh Feyaradeti. Feyaradeti ditulis dengan huruf yud, ya kan, terakhirnya. Tapi dibacanya tuh justru yang ini. Feyaradet, ya kan? Yang ini tidak ada tanda bacanya gitu kan. Jadi kita tidak bisa baca karena memang ini tidak dibaca, tapi ini tertulis dan yang kita baca tuh yang ini, Feyaradet. Jadi seperti kata Feyaradeti ini ditulis dengan huruf yud tapi dibaca Feyaradet, artinya kamu pergilah.
Walaupun yang pertama ini ditulis tuh artinya adalah saya akan pergi, saya akan pergi, tapi yang dibaca adalah kamu pergilah. Jadi ini seperti sebuah kerjasama tim antara Naomi dan Ruth. Oke? Jadi dengan kata lain, Naomi ini seperti bilang kepada Ruth bahwa kamu tidak perlu khawatir karena sebenarnya sayalah yang sedang melakukan hal ini yang kelihatannya tidak pantas untuk dilakukan. Oke? Dan Ruth pun setuju untuk melakukan hal tersebut karena Naomi memerintahkan dia dan Ruth percaya sekali kepada Naomi. Oke? Sebentar. Stop sharing. Jadi, ya, Ruth percaya sekali kepada Naomi yang mana Rebbetzin Hanabraka di sini mengatakan bahwa ini adalah hal yang baik sekali untuk kita keluar dari diri kita dan percaya kepada seorang sadik, seorang yang kudus. Oke? Karena untuk melakukan hal demikian itu sangat sulit sekali untuk seseorang bisa melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan dirinya, karena Ruth ini merasa hal yang Naomi perintahkan ini seperti sangat aneh sekali gitu untuk dilakukan. Maka dari itu ditulis demikian, sekalipun dikatakan kamu pergilah, tapi sebenarnya itu Naomi dalam waktu bersamaan sedang mengatakan saya akan pergi. Jadi ini merupakan kerjasama tim sehingga Naomi mengatur sedemikian rupa. Jadi Ruth ini tidak merasa bahwa ini hal yang tidak seharusnya dilakukan, kok Naomi malah suruh saya lakukan gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi balik lagi tadi Rebbetzin bilang, hal ini sangat baik sekali untuk kita keluar dari diri kita dan percaya kepada seorang sadik. Kita juga sudah pelajari, untuk Ibu Egi yang baru datang, kita lagi review sedikit apa sih yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Jadi saya sedang bahas secara singkat saja di sini. Jadi pertemuan lalu juga kita sudah pelajari tentang kenyataan bahwa Ruth ubah sedikit dari yang diperintahkan kepada dia. Naomi suruhnya apa, tapi Ruth mengubahnya sedikit. Jadi Ruth itu pakai pakaian Syabat dan berurapnya adalah ketika dia sudah sampai di tempat tujuan, bukan ketika dia baru akan jalan menuju ke tempat tujuannya, seperti yang diperintahkan oleh Naomi. Oke? Kita juga sudah bahas bahwa perintah untuk mandilah kemungkinan besar merujuk kepada mikvahnya Ruth, karena dia ini melakukan convert, dan sejauh ini kita belum lihat kapan nih Ruth melakukan mikvah, padahal kan dia juga convert, karena kan kita semua akan melakukan convert dan kita ini mencontohi si Ruth ini. Kapan dia akan mikvahnya? Kemungkinan besar saat ini, ketika Naomi mengatakan kepada Ruth, mandilah. Atau bisa juga mandilah ini diartikan sebagai mikvah setelah datang bulan. Nanti kita akan bahas kenapa sampai Rebbetzin Hanabraka mengatakan seperti ini. Jadi Rebbetzin harus mengajarkan kita dulu tentang hukum-hukum dari Yibum. Jadi dalam pernikahan itu umumnya itu biasanya harus ada ketubah, khupah, saksi-saksi, pokoknya ini perayaan yang besar sekali lah. Nah, tapi ada pengecualian untuk hukum Yibum ini. Jadi tidak perlu ada ketubah dan tidak perlu ada saksi-saksi untuk pernikahan Yibum jika dibandingkan dengan pernikahan Yahudi pada umumnya. Seperti yang dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 25 ayat 5 dalam kelas yang lalu, Yevama Yavo Aleha, saudara suaminya haruslah menghampiri dia. Jadi tidak perlu ada ketubah atau khupah atau saksi-saksi, tapi bisa langsung kepada hubungan suami istri. Ini adalah kondisi yang spesial dari melakukan mitzvah Yibum jika kita bandingkan dengan pernikahan Yahudi pada umumnya. Karena kenapa kok bisa dilakukan langsung kayak begini? Karena mitzvah Yibum itu sendiri sudah mengesampingkan hal-hal lainnya. Ini sepintas saja yang Rebbetzin Hanabraka kasih kita cicipi sedikit apa sih itu mitzvah Yibum dan hukum-hukumnya, dan tentunya masih banyak lagi yang tidak dijelaskan di sini, tapi ini sepintas saja berkaitan dengan yang sedang kita bahas tentang mandilah atau mikvah. Oke? Jadi balik lagi,
Naomi suruh mandilah itu ada dua artinya, antara dia suruh mikvah karena Ruth ini melakukan comfort, atau yang kedua adalah mikvah karena dia mikvah setelah datang bulan, karena dalam melakukan mitzvah yibum ini tidak perlu ada saksi-saksi, ketubah, hupa, dan bisa langsung ke proses intinya gitu. Dan itulah sebabnya mungkin Naomi tidak tahu apa yang akan terjadi setelah Naomi suruh Ruth melakukan misi ini. Naomi tidak tahu nih kira-kira apa yang akan terjadi, maka dari itu Naomi harus memastikan bahwa Ruth itu siap untuk hal apapun yang akan terjadi malam itu. Makanya dia diarahkan untuk pergi melakukan mikvah terlebih dahulu. Jadi mungkin saja ini mikvah, kalau bukan untuk mikvah convert, ya berarti mikvah untuk kekudusan keluarga. Karena sedikit tambahan saja, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah menikah gitu, setiap kali habis datang bulan, ibu-ibu tuh harus melakukan mikvah terlebih dahulu demi kekudusan keluarga. Oke, dan setelah dia mandi, kemudian Ruth mengurapi dirinya dengan mitzvot, lalu meninggalkan hal-hal keduniawian dan masuk ke dalam level Syabat dengan menggunakan pakaian Syabat, walaupun itu bukan saat Syabat. Karena ini menjawab pertanyaan Ibu Egi juga ya, pertemuan lalu Ibu Egi tanya apakah ini Syabat atau tidak gitu kan. Jadi di sini Rebecca ada kasih jawabannya. Ini tidak mungkin terjadi pada Syabat karena ada kegiatan menampi jelai, karena kalau Syabat itu tidak boleh ada kegiatan itu, bekerja menampi jelai gitu, tidak boleh ada kegiatan itu. Jadi karena di hari ini ada kegiatan menampi jelai, kemungkinan besar ini bukan Syabat. Oke, gitu ya Ibu Egi jawabannya, tambahannya sedikit untuk pertanyaan yang lalu. Kita lanjut, satu lagi, kita sudah bahas bahwa Naomi ini suruh Ruth menyingkapkan selimut dari kakinya Boaz, ya kan? Ini sama seperti menanggalkan kasut, dan kasut ini melambangkan apa ibu-ibu? Ada yang ingat dari pertemuan lalu? Apa Ibu Egi? Bisa kasih nyala mic-nya? Penebusan kata. Hampir benar. Kasut melambangkan apa? Ada ibu-ibu yang lain ingat mungkin? Jadi kasut ini melambangkan tubuh manusia ya. Jadi dengan melakukan demikian sebenarnya Ruth dan Naomi itu sedang kasih petunjuk kepada Boaz tentang mitzvah yibum yang harus dilakukan oleh Boaz, bahwa dia harus memberikan kasut, atau dengan kata lain Boaz harus memberikan tubuhnya kepada saudara laki-lakinya yang telah meninggal. Jika dia tidak mau, maka kasutnya Boaz itu harus ditanggalkan kalau dia tidak mau kasih tubuhnya atau kasutnya itu kepada saudara laki-lakinya yang telah meninggal. Balik lagi, makanya tadi Naomi suruh kepada Ruth untuk berbaringlah dekat dan singkapkan selimut dari kakinya. Dia akan memberitahu kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ini semua dilakukan ketika Boaz selesai makan dan minum. Oke, Ibu. Dan kenapa harus demikian? Rebecca Hana Braka kasih tambahan sedikit saja bahwa dari sini kita belajar ketika Ruth melakukan ini semua itu ketika Boaz selesai makan dan minum. Kenapa harus kayak begini? Karena kita belajar bahwa kita sebagai perempuan, ibu-ibu gitu, jangan bicarakan hal-hal yang penting kepada laki-laki saat perutnya dia masih kosong, oke? Jangan bicara hal-hal yang penting kepada laki-laki saat perutnya dia masih kosong. Biarkanlah dia untuk makan dan minum sampai selesai terlebih dahulu, baru kita bicara, khususnya untuk pembicaraan hal-hal yang penting. Jadi, itu sepintas saja ibu-ibu yang sudah kita pelajari dalam pertemuan yang lalu. Ini sedikit review saja. Untuk ibu-ibu yang lain mungkin yang belum sempat ikut dalam pertemuan yang lalu, bisa diikuti rekamannya dalam YouTube Yudaisme Papua TV. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan kelas nomor 7, dimulai dari ayat 7. Kita akan baca sama-sama Rut pasal 3 ayat 7. Untuk itu saya akan minta tolong satu ibu untuk bacakan dalam bahasa Ibrani-nya dan satu ibu lagi untuk bacakan dalam
bahasa Indonesianya. Saya akan share screen dulu untuk kita baca sama-sama Rut pasal 3 ayat 7 dalam bahasa Ibraninya. Mungkin saya minta tolong Tante Stefani bisa tolong bacakan dalam bahasa Ibraninya. Silakan. Vayakal Boas Vaishet Vayitaf Libo Vayafo Liskaf Bikse Ha Aremah Fatafo Palat Fategal Margelotaif Fatiskaf. Baik, Saudara Raba, Tante Stefani, untuk dalam bahasa Indonesia mungkin saya minta tolong Ibu Egi bisa tolong bacakan Rut pasal 3 ayat 7 dalam bahasa Indonesia, silahkan. Iya, Kakak. Rut 3 pasal 7 yang berbunyi, dan Boas setelah makan dan minum dan gembira hatinya, maka pergilah dia untuk berbaring di ujung timbunan jelai itu. Dan wanita itu datang dengan diam-diam dan menyingkapkan selimut kakinya lalu berbaring. Ya, itu udah Kakak. Baik, Saudara Raba, Tante Stefani, dan Ibu Egi. Jadi ada beberapa hal yang indah yang terjadi di sini. Pertama-tama, apa arti dari hatinya gembira? Kenapa ada di sini dikatakan hatinya gembira? Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira. Maksudnya adalah hatinya gembira dengan Torah. Ingat yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu adalah Ein Tov Eila Torah. Tidak ada hal yang baik selain Torah. Kita sudah bahas hitung-hitungannya itu gimana sampai baik itu bisa disama dengan Torah. Silakan dilihat di rekaman kelas yang lalu. Ein Tov Eila Torah. Tidak ada hal yang baik selain Torah. Jadi hatinya gembira dengan Torah karena Boas itu selalu belajar Torah. Boas adalah seorang talmid hakam. Dia selalu belajar. Beberapa pendapat juga mengatakan bahwa Boas selalu berkecimpung dalam Torah. Ada beberapa pendapat juga yang mengatakan bahwa Boas sebenarnya sedang mencari istri juga. Dan kedua hal ini, antara Boas selalu berkecimpung dalam Torah dan Boas sedang mencari istri juga, ini sebenarnya kedua hal ini mungkin saja untuk terjadi karena dia berpikir bahwa bagaimana seorang laki-laki hidup tanpa ditemani seorang istri, karena seorang laki-laki yang hidup tanpa seorang istri itu sama seperti seseorang yang hidup tanpa Torah. Oke. Selanjutnya, Rut mulai berbicara dengan mengatakan Anochi, saya, dan biasanya kan kalau mau bilang saya dalam bahasa Ibrani itu sering juga digunakan kata ani, yang mungkin saya yakin ibu-ibu mungkin familiar dengan itu. Kalau kita mau bilang saya dalam bahasa Ibrani itu ani. Tapi di sini kok Rut mengatakan Anochi, bukan ani. Ibu-ibu kira-kira, ibu-ibu ada yang ingat tidak? Ibu-ibu ada yang ingat tidak, kata Anochi ini pernah digunakan di mana juga? Yang sangat terkenal sekali dan kemungkinan banyak orang tahu tentang kata Anochi ini. Digunakan di situ gitu, terkenal sekali. Mungkin ada yang tahu gitu, ada yang mau coba jawab. Kata Anochi. Pernah dengar ada di mana gitu ibu-ibu? Di sini ada Bapak Hengki Kubuan juga. Kalau Bapak Hengki tahu bisa jawab juga. Sangat dipersilahkan sekali. Anoki Hashem, waktu Hashem bicara kepada Moshe selalu memakai Anoki. Hampir benar. Selain itu mungkin ada apa? Hashem berbicara kepada Moshe waktu memperkenalkan diri. hampir benar, tapi jawabannya sudah mantap sekali, sudah mendekati. Saudara Bapak Hengki. Mungkin ada lagi yang lain mencoba gitu? Ya, Bapak Hengki? Kata Anoki. Yang ini berhubungan juga, saya kasih clue-nya, itu berhubungan juga dengan Hari Raya Shavuot. Kata Anoki.
Saya kasih tahu saja ya. Iya, silakan. Hukum pertama. Mantap. Torah diberikan. Ya. Bunyinya apa? Hukum Anoki Hashem Eloheika. Mantap sekali, benar sekali jawabannya. Jadi itu yang cukup terkenal sekali ya, Todaraba Bapak Hengki atas jawabannya sangat benar sekali. Itu pengetahuan umum yang silakan kita hafalkan dan ingat-ingat. Jadi kata Anoki ini memang sering digunakan juga di mana-mana, ada juga mungkin ya, tapi tidak banyak digunakan. Dan yang paling terkenal kata Anoki ini digunakan dalam ini, frasa ini, Anoki Hashem Elokeika. Akulah Hashem Elokimu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dan ini adalah perintah pertama dari 10 perintah. Kata pertama dari perintah yang pertama. Yang artinya ini juga adalah pembukaannya atau kata pertama dari seluruhnya 10 perintah itu kata pertamanya adalah Anoki. Anoki Hashem Elokeika. Akulah Hashem Elokimu. Tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 2. Oke, saudara tadi Bapak Hengki sudah berani coba. Ibu-ibu yang lain jangan takut-takut. Di sini kita belajar, tidak ada yang salah. Kita coba saja untuk jawab. Oke. Jadi karena kata Anoki adalah yang pertama dalam perintah pertama, artinya seluruh 10 perintah juga diawali dengan kata Anoki. Akulah Hashem Elokimu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan seterusnya. Jadi ketika Ruth mengucapkan kata Anoki, dia sebenarnya juga sedang merujuk atau mengarahkan Boaz kepada Torah yang tertulis. Kan 10 perintah ini kan yang tertulis kan dalam 2 loh batu itu tulisan Anoki Hashem Elokeika, dan 9 perintah lainnya itu adalah Torah yang tertulis. Jadi dengan Ruth pilih kata Anoki dan bukannya pakai kata Ani, itu dia sebenarnya sedang merujuk atau mengarahkan Boaz kepada Torah yang tertulis. Karena kalau ibu-ibu ingat, kita sudah bahas di kelas awal-awal bahwa Ruth kan mengubah namanya menjadi Tor, yang mana merujuk kepada Torah lisan. Lalu kata hambamu, ada ini di ayat-ayat selanjutnya ibu-ibu yang nanti kita akan baca, tapi di sini kita bahas dulu. Jadi kan tadi Ruth mengatakan Anoki, aku. Nanti aku Ruth hambamu, kalau tidak salah begitu bunyi ayatnya. Jadi tadi kita sudah bahas Anokinya, sekarang kata selanjutnya adalah hambamu. Jadi yang Ruth katakan dalam ayat 9 itu Anoki Ruth Amatecha. Nah, kata hambamu atau dalam bahasa Ibrani-nya adalah Amatecha, bisa juga diartikan sebagai Emetecha. Emetecha itu artinya adalah kebenaranmu. Maksudnya semuanya berhubungan dengan Torah. Hal yang Ruth katakan ini semuanya berhubungan dengan Torah. Dan ketika Ruth mengatakan, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini adalah bahasa pernikahan. Lalu Boaz mengatakan kepada Ruth, diberkatilah kiranya engkau oleh Hashem ya anakku, karena kamu hanya tertarik kepada melakukan Torah dan mitzvot. Jadi percakapan ini terjadi antara Boaz dan Ruth, yang mana semuanya itu tentang Torah. Di sini Ruth seakan-akan mengatakan bahwa semua yang saya lakukan kepadamu sekarang adalah demi melakukan Torah. Lalu perkataannya Boaz lanjut lagi jawabannya, sebab setiap tua-tua dalam kota kami tahu. Tua-tua di sini adalah Sanhedrin dan orang-orang bijak. Sebab setiap tua-tua dalam kota kami tahu bahwa kamu adalah seorang Eset Chayil atau perempuan baik-baik gitu. Dan perempuan baik-baik atau Eset Chayil ini berhubungan dengan Shekinah atau hadirat Hashem, dan Shekinah ini berhubungan dengan Torah lisan. Oke? Mari coba ibu-ibu kita coba untuk lebih mengerti dan memahami hal ini. Maksudnya apa? Tadi itu sepintas saja, nanti kita akan baca lagi ayatnya satu persatu. Jadi Targum Yonatan mengatakan hal yang sangat indah sekali, bahwa ketika Boaz habis makan, kita balik lagi ke ayat 7 ya kalau tidak salah tadi. Jadi Targum Yonatan mengatakan hal yang sangat indah sekali, bahwa ketika Boaz habis makan dan minum dan hatinya gembira, beliau Boaz mengucapkan berasa bahwa diberkatilah Hashem yang telah menerima doa mereka dan telah mengusir wabah kelaparan dari tanah Israel.
seperti yang sudah kita tahu di pasal 1 kita sudah bahas bahwa ada wabah kelaparan sehingga Elimelek, Naomi dan keluarganya nih mereka keluarkan, terus sekarang mereka balik lagi, Naomi dan Ruth. Karena ada wabah kelaparan itu. Jadi di sini Boaz mengucapkan braha bahwa diberkatilah Hashem yang telah menerima doa mereka dan yang telah mengusir wabah kelaparan dari tanah Israel. Jadi Boaz sekarang seperti sedang mengucap syukur bahwa sekarang kita nih sangat berkelimpahan sekali, tidak kelaparan lagi. Rabbi Hana Brata mengajarkan bahwa mudah sekali bagi kita untuk berdoa kepada Hashem ketika kita menghadapi kesulitan. Kebalikannya dengan saat kita sedang dalam situasi yang baik-baik saja. Kadang-kadang kalau dalam situasi yang sulit kan kita selalu berdoa kepada Hashem terus-menerus gitu. Nah, kalau dalam situasi yang baik-baik saja nih, yang silakan kita pertanyakan diri kita masing-masing. Dan itulah Boaz, selalu mengucap syukur dan selalu memberkati dalam berbagai situasi. Dan itulah yang Targum Yonatan ini komentarnya di sini, ini komentarnya dia tentang kata hatinya gembira. Boaz ini hatinya gembira karena ini. Setelah dia makan, dia minum dan hatinya gembira. Selanjutnya, jika kita lihat dengan seksama di awal ayat ini, ada urut-urutan kata yang menarik di sana. Yaitu, coba kita lihat sama-sama dulu dalam bahasa Ibrani-nya. Yang 3 kata pertama ini, Vayokal, Boaz, Vayes. Artinya setelah Boaz habis makan dan minum. Jadi, apa urut-urutan yang aneh di sini? Dan jika kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sih, kelihatannya tidak ada yang aneh. Setelah Boaz habis makan dan minum, tidak ada yang kelihatan aneh kan Ibu-Ibu? Tapi kalau diartikan langsung dari bahasa Ibraninya, harusnya bahasa Indonesianya itu adalah Vayokal, Boaz, Vayes, dan makan Boaz dan minum. Dan makan Boaz dan minum. Kalimatnya harus tersusun demikian karena Boaz adalah perbaikan dari Lot. Sebentar balik lagi, jadi ada kalimat yang aneh ya. Itu kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, dalam kitab suci kita kelihatannya tidak ada yang aneh sama sekali. 4 kata pertama dalam Rut pasal 3 ayat 7, setelah Boaz habis makan dan minum, kelihatannya kan biasa-biasa aja kan, tidak aneh. Tapi kalau misalnya diartikan langsung dari dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah dan makan Boaz dan minum. Itu kan aneh kan, kata-katanya aneh gitu. Tidak seharusnya disusun seperti itu. Tapi balik lagi, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tertulis dalam Torah, semuanya tuh ada maksudnya. Dan memang harus ditulis seperti ini, karena Boaz ini adalah perbaikannya dari Lot. Sebenarnya apa sih yang terjadi kepada Lot? Kok sekarang Boaz jadi perbaikannya gitu kan? Perbaikannya Lot. Jadi, apa yang terjadi sebelum putrinya berhubungan dengan Lot, ayahnya, ya kan? Nanti masing-masing kita bisa cari lagi untuk yang tertarik untuk tahu apa sih yang sebenarnya terjadi sama Lot dan putrinya ini. Di sini saya akan kasih tahu saja sepintas. Jadi sebelum kejadian itu, Lot itu minum. Minum di sini maksudnya adalah mabuk. Lot mabuk dan maka dari itu, jika kita lihat di sini, Boaz itu tidak mabuk. Boaz tidak mabuk. Rebecca Hana Braka bilang ada perbedaan yang besar antara jika kita makan dan minum dengan jika kita hanya minum saja. Oke? Dan hal yang lebih menariknya lagi adalah ketika namanya Boaz ini posisinya seperti tertukar gitu dalam ayat 7. Dan makan Boaz dan minum. Kan aneh, harusnya subjeknya di depan kalau kita belajar bahasa Indonesia kan. Subjeknya dulu baru kata kerjanya. Boaz makan dan minum, harusnya kayak gitu kan. Tapi ini malah dan makan Boaz dan minum. Ini aneh gitu. Dan hal ini juga bertujuan sebenarnya untuk menunjukkan bahwa fokus utamanya Boaz adalah berhubungan dengan hal makan. Berhubungan dengan hal makan. Bukan minum gitu. Makanya dalam ayat yang bahasa Indonesia tadi tertulis setelah Boaz habis makan dan dia minum tuh sedikit saja, tidak sampai mabuk. Dan Boaz habis makan dan minum. Fokusnya tuh ke makannya, bukan ke minumnya.
Oke, ingat dia adalah perbaikan dari Lot. Lot itu dia minum dan dia mabuk, tetapi Boaz di sini dia fokusnya ke makan. Dia makan, minumnya sedikit saja dan tidak sampai mabuk. Jadi di sini Boaz menjaga betul kedisiplinan dirinya dan dia hanya minum secukupnya untuk membuat hatinya gembira. Oke, balik lagi ke kata yang tadi. Hatinya gembira. Kok bisa ada muncul kata itu, hatinya gembira? Oke. Sekarang coba kita lihat sama-sama selanjutnya di ayat 8. Kita akan baca lagi sama-sama Rut pasal 3 ayat 8 dalam bahasa Ibrani lalu dalam bahasa Indonesianya. Mungkin saya minta tolong Ibu Naomi bisa tolong bacakan dalam bahasa Ibrani Rut pasal 3 ayat 8. Bisa Ibu Naomi? Silakan. Faihi bakazi ha laila fayeherat hais fayilafet fehine isa sokefet margelotai margelotai. Baik. Saudara Ba, Ibu Naomi. Ya, dalam bahasa Indonesia mungkin saya minta tolong Ibu Ana bisa tolong bacakan Rut pasal 3 ayat 8. Bisa Ibu Ana? Iya. Rut 3 pasal 8 pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Baik, Saudara Ba, Ibu Ana dan Saudara Ibu Naomi. Perhatikan ibu-ibu di sini tuh ada kata hine. Mana kata hine-nya? Ini dia kata hine. Hine. Setiap kali ada kata hine ini merujuk kepada keterkejutan. Hine. Terkejut, kaget gitu ya. Jadi Boaz ini merasa terkejut. Apa yang terjadi di sini? Tidak mungkin sekali ada seorang perempuan berbaring di sebelah kaki saya. Jadi dia merasa kaget dan terkejut sekali di sini. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa Boaz bisa tahu kalau yang berbaring di sana adalah seorang perempuan? Boaz di sini kan kaget, dia terkejut dan terjaga langsung di tengah-tengah malam. Dia kaget, kenapa tiba-tiba ada perempuan yang duduk di samping kakinya. Ibu-ibu, silakan coba ibu-ibu pikirkan dulu sambil kita keluar sebentar karena waktunya sudah mau habis. Lalu kita akan masuk kembali melalui link yang sama dan kita akan bahas pertanyaan itu. Kenapa Boaz bisa tahu kalau yang berbaring di kakinya adalah seorang perempuan? Oke, saya akan matikan dulu video yang ini dan kita masuk kembali melalui link yang sama. Oke, jadi tadi sebelum kita berhenti video yang ini, ada pertanyaan bahwa bagaimana Boaz tahu bahwa yang berbaring di sana adalah seorang perempuan, bukan laki-laki atau mungkin hewan gitu yang datang ke bawah kakinya. Mungkin ibu-ibu ada yang mau kasih pendapatnya. Kenapa Boaz kok bisa tahu? Ada yang mau kasih pendapatnya gitu? Atau pernah dengar, kok Boaz tahu sih yang di kakinya Boaz itu adalah seorang perempuan? Padahal itu kan gelap, tidak seperti malam-malam pada zaman kita saat ini yang ada lampu gitu di mana-mana. Saat itu, saat zamannya Boaz ini, malam-malam di tempat pengirikan ya, atau penampikan tadi itu gelap sekali. Tiba-tiba ada perempuan, kok dia tahu itu perempuan? Bisa aja itu laki-laki yang datang atau hewan. Nah, ada ibu-ibu mungkin atau Bapak Hengki mau coba jawab pendapatnya. Bagaimanakah Boaz tahu bahwa yang sedang berbaring di sana adalah seorang perempuan?
Ada yang mau coba? Tidak ada jawaban yang salah, kita coba-coba saja. Boas tahu karena Boas meraba-raba ke sekelilingnya. Mantap, sudah menuju ke sana, meraba-raba dan terus kok bisa? Terkejut, terus terkejut. Kenapa? Kemudian terkejut. Ya benar, dia terkejut. Jadi mantap sekali Bapak Hengki, jawabannya memang benar, awal mulanya dari meraba-raba. Tapi ada lanjutannya. Apakah Bapak Hengki tahu atau belum tahu? Tidak apa, kalau sampai situ saja juga tidak apa-apa. Mantap sekali, itu sudah menuju ke jawaban yang benar. Mungkin ibu-ibu yang lain gitu ada yang mencoba? Baik, jadi sebenarnya ada komentar yang lucu gitu, kocak sekali tentang hal ini. Sudah benar tadi yang Bapak Hengki bilang, cuma ada lanjutannya. Jadi ada komentar yang mengatakan bahwa kan saat itu gelap, ya kan? Jadi Boas tuh coba meraba-raba mukanya, meraba-raba muka dari orang yang sedang berbaring ini. Untuk dia tahu kan, dia raba muka gini. Terus Boas ini sadar kalau yang berbaring ini adalah seseorang tanpa jenggot, tidak ada jenggotnya gitu. Seseorang manusia bukan hewan dan tidak ada jenggotnya. Jadi Rebetson Hanabraka merasa hal ini menarik karena banyak pemuda-pemuda HWD itu mencukur jenggotnya juga ya kan, bisa aja itu misalnya laki-laki gitu. Dan tapi banyak juga Hasidim yang membiarkan jenggotnya itu tumbuh karena jenggot itu melambangkan rahamim atau kasih sayang. Oke, jadi itu alasannya si Boas tahu kalau itu adalah seorang perempuan yang ada di sana berbadan kakinya karena pas dia raba nih di mukanya tidak ada jenggot. Oh, berarti itu perempuan gitu. Jadi ketika Boas raba, ya saya jelaskan lagi, jadi ketika Boas raba mukanya itu tidak ada jenggot. Dia yakin sekali bahwa yang sedang berbaring adalah seorang perempuan. Dan hal ini adalah bukti nyata bahwa laki-laki Yahudi pada zaman biblikal itu selalu punya jenggot. Ini adalah komentar dari Ibn Ezra pada abad pertengahan. Oke, Ibu. Jadi nanti kalau ada yang tanya, kenapa kok Boas tahu itu yang berbaring adalah seorang perempuan? Karena ada komentar dari Ibn Ezra mengatakan bahwa Boas ini dia meraba-raba. Boas dia meraba-raba gitu kan, muka dari yang ada di kakinya itu, tidak ada jenggotnya. Oh, berarti ini seorang perempuan gitu. Oke, sebentar. Selain itu, tadi di ayat tadi ada kata dalam bahasa Ibrani itu lelafet. Dan ini adalah kata yang digunakan juga dalam kisahnya Simpson. Jadi kata-kata yang diucapkan tentang dia tentang Simpson ketika dia menggenggam 2 bantal tepat sebelum dia menjatuhkan rumah dan semua orang-orang Filistin. Ada kata ini juga digunakan, kata lelafet dalam bahasa Ibrani, yang mana ini juga digunakan dalam ayat yang tadi kita baru baca. Jadi kira-kira apa hubungannya nih kalau gitu? Karena dalam Torah itu, dalam kita mempelajari Torah, atau itu ada salah satu caranya untuk kita membandingkan gitu. Kalau kata ini muncul dalam kisah yang ini, terus kata yang sama juga muncul dalam kisah yang sana, kemungkinan besar ada hubungannya antara kedua kisah ini gitu. Karena tidak mungkin kata yang sama digunakan dalam 2 cerita yang berbeda kalau tidak ada hubungannya. Setidaknya dalam kisah itu mungkin ada hal yang sama atau serupa yang terjadi sehingga kata yang sama bisa digunakan dalam kisah yang ini dan juga dalam kisah yang di sana. Oke? Jadi kalau kata lelafit ini ada juga digunakan dalam kisahnya Simpson dan juga ada digunakan dalam kisahnya Boas dan Ruth. Kalau begitu, kira-kira apa hubungannya antara Boas dengan Ruth dengan Simpson dan dengan Simpson yang menghabisi seluruh orang Filistin? Kira-kira apa hubungannya? Ini kita karena kata ini juga lelafet ini sebagai tambahan saja, ini adalah kata yang sangat jarang juga digunakan
kata lelafit itu dalam kitab suci saya yang dalam bahasa Indonesia ini sepertinya artinya adalah terjagalah gitu, kata lelafit, terjagalah. Dan sebelum saya kasih tahu penjelasan dari Rabbit sama Baraka, mungkin ibu-ibu atau Bapak Hengki mau kasih pendapatnya gitu. Kira-kira apa hubungannya di sini antara Boaz, Ruth, dan Simpson? Mungkin kalau ada yang familiar dengan kisahnya Simpson bisa kasih pendapatnya juga. Kata lelafet yang artinya adalah terjagalah. Kenapa kata terjagalah ini sama-sama digunakan dalam dua kisah ini, dalam kisahnya Ruth dan Boaz dan juga dalam kisahnya Simpson. Oke, jadi sebentar. Oh ya, jadi silakan ibu-ibu dengan Bapak Hengki mungkin ada yang tahu gitu kenapa kata terjagalah yang adalah dalam bahasa Ibrani adalah lelafet itu bisa digunakan dalam kisah ini yang sama dua kisah ini. Mungkin ada yang mau kasih pendapatnya kira-kira apa hubungannya antara kedua kisah ini, kisahnya Ruth dan Boaz dan kisahnya Simpson. Ada yang mau kasih pendapatnya mungkin? Kita coba-coba analisa saja karena cara belajarnya di madrasah juga Rebitsin sering tanya-tanya kayak gini ya. Jadi Rebitsin tuh selalu bilang, Rebitsin mau kita untuk menganalisa dan bukannya Rebitsin cuma kasih materi aja gitu. Jadi kita juga bisa kasih pendapat kita gitu katanya Rebitsin. Jadi saya coba praktekkan supaya kita jadi terbiasa aja gitu dengan cara belajar di sana. Oke, silakan. Saya coba Kakak Tifa. Silakan. Ya. Kata terjaga ini mungkin di Boaz, kisah Boaz dan Ruth ini sepertinya berarti Boaz tiba-tiba dia kaget bangun begitu. Terus kemudian kalau yang di kisah Simpson itu dia juga seperti kaget, artinya dia tersadar pada saat waktu itu kan dia buta ya. Kemudian dia mungkin berpikir, dia sadar bahwa dan dia berpikir bahwa dia sudah banyak melakukan dosa dan biarlah ini tuh untuk yang terakhir kalinya dia merubuhkan dua tiang itu supaya bisa membalas semuanya. Apa untuk membunuh orang Filistin. Untuk ya kayak dia sadar gitu. Mungkin seperti itu kah? Mantap sekali. Saudara Aba. Kasih. Itu sudah menuju sekali ke jawaban yang benar. Kurang sedikit lagi tapi sudah mantap sekali, itu sudah benar. Jadi tadi kan Mora bandingan antara Simpson dengan Boaz. Mantap sekali, itu sudah benar. Sekarang coba kita lihat kalau dengan Ruth-nya gimana? Hubungannya antara Simpson dengan Ruth-nya. Tadi dengan Boaz sudah dijawab, mantap sekali, benar. Dengan hubungan antara kisahnya Simpson dan kisahnya Ruth. Mungkin ada yang mau coba gitu? Kalau misalnya belum ada, tidak apa-apa juga. Saya kasih tahu dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau kasih pendapatnya, silahkan jangan ragu-ragu untuk nyalakan mic-nya dan langsung kasih pendapatnya. Oke, sebentar. Jadi tadi persamaannya antara Simpson dengan Boaz ya sama-sama itu dia terbangun dan terjaga dan tersadarkan gitulah. Nah, kalau dengan Ruth, jadi Simpson ini dia mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan orang-orang Yahudi, ya kan? Biar sudah dia jadi yang terakhir kalinya dan biar sudah dia mati sama-sama orang-orang Filistin ini demi menyelamatkan orang-orang Yahudi. Jadi sekalipun nanti dia ujung-ujungnya mati juga, meninggal juga bersama-sama dengan orang Filistin, tapi dia lakukan itu demi menyelamatkan orang-orang Yahudi. Dan sama halnya juga dengan Ruth di sini. Dia benar-benar mempertaruhkan seluruh jiwanya untuk penebusan orang-orang Yahudi. Penebusan yang pertama ya untuk mendiang suaminya kan, plus penebusan untuk semua orang, karena kita tahu bahwa dari Ruth nanti datang Raja Daud dan kemudian dari keturunannya Raja Daud lah Mesias akan datang yang mana akan menebus kita semua nanti pada akhirnya. Oke? Jadi itu persamaan kisahnya antara yang Simpson dengan Ruth dan untuk Simpson dengan Boaz yang tadi Muradiani sudah sampaikan. Saudara Mbak, mantap sekali. Oke? Sekarang hal yang menarik juga adalah ada tambahan sedikit.
persamaannya antara Simson dengan Boaz lagi. Bahwa Simson kan ya akhirnya dia kan tadi mati kan, meninggal demi menyelamatkan orang-orang Yahudi. Nah, Boaz juga dalam kisah ini akhirnya nanti dia meninggal juga. Segera setelah Boaz selesai melakukan mitzvahnya, mitzvah Yibum ini, dan membuat Ruth mengandung, kemudian Boaz ini meninggal tepat di malam pernikahannya itu. Boaz meninggal tepat di malam pernikahannya itu. Setelah dia melakukan mitzvahnya langsung sudah selesai tugasnya. Jadi Rebecca Hana Braka bilang, beliau tidak bisa kasih sumbernya ini, yang mana yang mengatakan hal ini, tapi perkataan ini ada disebutkan dalam Midrash, bahwa segera setelah Boaz selesai melakukan mitzvahnya dan membuat Ruth mengandung, kemudian Boaz ini meninggal tepat di malam pernikahannya. Jadi mereka berdua, si Ruth dan Boaz ini benar-benar menyerahkan diri mereka sepenuhnya untuk melakukan mitzvah ini, mitzvah Yibum ini. Sama seperti yang telah dilakukan Simson. Dia sepenuhnya betul-betul penuh melakukan hal yang harus dilakukan itu demi menyelamatkan orang-orang Israel. Oke? Sekarang kita akan baca sama-sama. Ada hal yang sangat indah sekali yang tertulis dalam teks nomor 1 dari handout yang telah saya bagikan. Jadi sekedar informasi saja, kelas ini kan cukup panjang sekali, bisa sampai 4 jam. Jadi saya bagi 2 lagi. Kelas nomor 7 itu setengahnya kita akan bahas hari ini dan setengahnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena dalam penjelasan yang setengah kelas ini hanya dibahas teks satu saja dari handout, jadi saya hanya terjemahkan teksnya satu saja di handout. Oke, kita akan baca sama-sama teks nomor satunya. Sebentar, saya akan buka. Ya, mungkin saya minta tolong siapa ya? Bapak Hengki mungkin ya? Tolong bacakan teks nomor 1 mungkin dalam bahasa Indonesia. Ada di layar Zoom. Bisa Bapak Hengki? Oke, sepertinya lagi berhalangan ya. Mungkin mulai diambil sudah. Bisa tolong bacakan teks nomor 1 yang ada di handout di layar Zoom. Atau mungkin ibu-ibu yang lain adakah yang ya, silakan Mawadiana tolong bacakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu. Tehillim 119 ayat 62. Maka kata Daud, aku berkewajiban untuk bangun berterima kasih kepada engkau atas apa yang telah engkau lakukan untuk kakek buyut saya di tengah malam, seperti yang dinyatakan pada waktu dia mengatakan pada waktu itu tengah malam bahwa pria itu terkejut dan berbaliklah ia. Jawabnya, aku Ruth hambamu, dan dia mengatakan kepadanya, tinggallah di sini malam ini. Dia mengatakan kepadanya, demi Tuhan yang hidup, Rut 3 ayat 8-13. Hal ini mengajarkan kita bahwa dia bersumpah kepada Yetzer haranya yang mencoba berdebat dan mengatakan pada dirinya, kamu seorang diri, dan dia seorang diri. Maka dari itu, inilah waktu yang tepat untuk bersama-sama dengan dia. Seketika itu juga seorang sadik ini bersumpah, demi Tuhan yang hidup, saya tidak akan menyentuh dia. Bukan hanya Boaz, tetapi semua orang sadik bersumpah kepada Yetzer hara mereka. Demikian juga halnya dengan Daud. Ketika Saul jatuh ke tangannya, dia berkata, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. 1 Samuel 26 ayat 10. Bamidbar Rabah 15 ayat 16. Baik. Saudara Abang? Ya, jadi pertama-tama Ibu-Ibu, kita dari teks ini kita bahas teks 1 ini,
Jadi pertama-tama kita sedang berbicara bahwa hal ini terjadi pada tengah malam, ya kan? Dan Rabbi Hana Braka ingin kasih tahu kita bahwa tengah malam itu adalah waktu yang sangat kudus. Tengah malam adalah waktu yang sangat kudus. Khazot halaila. Dan beberapa laki-laki sering bangun pada tengah malam untuk membacakan tikun khazot. Tikun khazot. Dan salah satu dari para laki-laki yang bangun tengah malam ini yang ya adalah Raja Daud seperti yang tertulis dalam teks nomor 1 ini kan. Dan ada penjelasan dari Midras juga yang mengatakan bahwa Raja Daud ini memiliki harpa dan jendela yang terbuka. Ya kan? Dan ketika Khazot atau tepat tengah malam, jika kita hitung dari saat matahari terbenam sampai saat matahari terbit, maka kita bisa tahu titik tengahnya itu di jam berapa, dan itulah tengah malamnya. Jadi tepat pada waktu tengah malam itu Hasyim akan mengirimkan jenis angin tertentu yang kemudian akan berhembus masuk melalui jendela dan menggetarkan senar-senar harpa milik Raja Daud. Dan Rebbetzin Hana Braka sendiri juga kan dia juga punya alat musik harpa ini. Dan Rebbetzin mengatakan bahwa jika di luar itu berangin dan kita bawa keluar harpa kita, nanti senar-senarnya itu akan goyang sendiri gitu, membentuk nada musik yang sangat indah sekali. Dan seperti itulah Hasyim membangunkan Raja Daud pada tengah malam. Oke. Jadi Raja Daud itu bangun selalu hanya untuk mengucap syukur kepada Hasyim. Raja Daud mengucap syukur kepada Hasyim atas apa yang terjadi kepada kakek buyutnya, karena kan kakek buyutnya ya si Boas ini kan, ayahnya Raja Daud kan Isai, lalu di atasnya itu adalah Oved, dan di atasnya lagi adalah Boas. Jadi Raja Daud selalu mengucap syukur kepada Hasyim atas apa yang terjadi kepada kakek buyutnya ini. Jadi Raja Daud mengatakan bahwa tengah malam saya bangun untuk mengucap syukur kepada Hasyim, bahwa ketika kakek buyut saya bangun dan terkejut pada tengah malam karena ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya, yang adalah nenek buyut saya atau Ruth. Kakek buyut saya ini tidak mengutuk nenek buyut saya. Boas tidak mengutuk Ruth. Jika dia sampai mengutuk nenek buyut saya, yang mana adalah jadi balik lagi, jadi Raja Daud kan mengucap syukur karena Boas ini tidak mengutuk Ruth. Kakek buyutnya tidak mengutuk nenek buyutnya saat dia bangun tengah-tengah malam dan kaget ada seorang perempuan yang berbaring di sebelah kakinya. Jadi seperti yang kita sudah pelajari, hal yang dilakukan Ruth ini kan sebenarnya sangat-sangat beresiko sekali, karena bisa saja tindakannya dia itu berujung pada Boas mengutuk dia karena telah melakukan hal yang sangat tidak seharusnya dilakukan, tapi Ruth tetap melakukannya. Nah, jika kakek buyut saya, ini Raja Daud yang ngomong, jika kakek buyut saya mengutuk nenek buyut saya pada waktu tengah malam itu, Daud mengatakan, bagaimana dengan nasib saya? Kira-kira apa yang akan terjadi kepada diri saya ini? Mungkin kakek saya tidak akan pernah dikandung dan dilahirkan, dan yang artinya mungkin saja saya tidak akan pernah ada di dunia ini. Maka dari itu, saya bangun tengah malam dan mengucap syukur kepada Hasyim karena telah memberikan kakek buyut saya nalar, bukan hanya untuk tidak mengutuk nenek buyut saya, tapi bahkan beliau memberkatinya. Oke? Nanti kita akan lihat kata-katanya bahwa Boas itu memberkati Ruth. Selanjutnya dari Midras yang tertulis dalam teks nomor 1 ini juga dikatakan bahwa pria itu terkejut. Vayecheret. Pria itu terkejut. Dan selanjutnya ada kata Vayilafet. Di sana juga ada kata Vayilafet yang juga dapat diartikan berbaliklah ia. Lalu Ruth berkata, Anochi Ruth amatecha. Aku Ruth hambamu. Lalu selanjutnya nanti ada Boas mengatakan, tinggallah di sini malam ini. Hai Hasyim, demi Tuhan yang hidup. Ya kan, tadi ada kata-katanya di teks nomor 1 ini. Jadi Rebbetzin Hana Braka mengajarkan, ketika kita menemukan ekspresi ini, Hai Hasyim, demi Tuhan yang hidup, hal ini tuh kira-kira menunjukkan apa?
Kalau ada orang yang mengatakan demi Tuhan, itu biasanya dia lagi ngapain sih ibu-ibu? Dia lagi mengekspresikan apa? Mungkin ibu-ibu ada yang mau kasih komentar? Kalau kita dengar orang ada yang bilang demi Tuhan, itu berarti dia lagi ngapain tuh? Tunjukin apa dia lagi ngapain? Tadi ada dijelaskan sebenarnya di teks nomor 1, cuma saya coba tanya ibu-ibu aja lagi. Bersumpah. Ya, benar sekali. Bersumpah. Benar sekali Tante Stefani, dia sedang bersumpah ya kan. Kalau kita dengar orang bilang demi Tuhan, itu kan pasti dia kayak lagi bersumpah gitu. Misalnya demi Tuhan saya tidak bohong gitulah atau dan sebagainya gitu. Nah, jadi ini adalah ekspresi ini selalu menunjukkan sumpah. Banyak hal-hal yang ia sumpahkan pada saat yang bersamaan ini. Dan menurut Midras, apa saja yang ia sumpahkan? Dia bersumpah kepada Yetzer haranya. Boas bersumpah kepada Yetzer haranya karena Yetzer haranya itu mengatakan, kamu itu single, kamu seorang diri saja. Dan dia juga single, dia juga seorang diri. Kamu bisa saja nih, langsung aja sekarang bikin mitzvahnya gitu. Langsung aja sekarang kesempatan, si Ruth-nya lagi ada di sini, kamu di sini, ya kan? Jadi Yetzer haranya nih berusaha untuk mempengaruhi Boas kalau kamu tuh single, dia juga single, langsung aja bikin aja sekarang mitzvahnya. Jadi sekalipun Boas ini berusia 80 tahun, seperti yang akan kita lihat dalam salah satu teks nanti yang mana belum saya terjemahkan, kemungkinan besar dalam pertemuan yang selanjutnya nanti akan ada teksnya. Sekalipun Boas ini berusia 80 tahun, hal ini tuh sangat sulit sekali untuk dilakukan oleh Boas untuk melawan Yetzer haranya yang mengatakan, kamu kan single, dia single, langsung aja. Sulit sekali untuk dilakukan oleh Boas karena, maksudnya sulit untuk melawan gitu ya. Sulit sekali untuk melawan karena orang-orang dari suku Yehuda itu orang-orang yang sangat penuh dengan gairah. Jadi Boas ini sebenarnya ingin sekali untuk bersama-sama dengan Ruth saat itu di tempat pengirikan saat itu. Karena Ruth-nya udah datang gitu kan, Boasnya ada situ juga. Yetzer hara berusaha mempengaruhi mereka, langsung aja kamu kan single, dia single, apalagi yang ditunggu gitu kan. Jadi ini Yetzer hara berusaha untuk mempengaruhi Boas di sini. Maka dari itu Boas bersumpah kepada Yetzer haranya, demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan menyentuhmu. Maksudnya menyentuh Ruth. Demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan menyentuh Ruth. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Aku tidak akan menyentuhmu. Perkataannya Boas kepada Ruth. Oke? Rabbi Tin Hanabraka mengatakan bahwa inilah yang dilakukan oleh para sadikim, para orang-orang kudus. Mereka semua bersumpah kepada Yetzer haranya. Rabbi Tin Hanabraka bilang ini saran yang sangat bagus sekali. Jika kita misalnya menginginkan sepotong coklat gitu, yang mungkin kita sedang melakukan diet atau karena alasan kesehatan, kita tidak boleh makan beberapa makanan tertentu, tapi sebenarnya kita suka sekali dengan makanan itu. Contohnya di sini adalah coklat gitu kan. Jika kita menginginkan sekali sepotong coklat itu yang mungkin kita tidak seharusnya kita makan coklat itu, mungkin kita bisa praktikkan hal ini. Demi Tuhan yang hidup, saya tidak akan makan coklat itu. Jadi bersumpahlah kepada Yetzer hara kita, karena Yetzer haranya tahu nih, kalau kita tuh sebenarnya misalnya tidak boleh makan coklat itu, nanti kita jadi asam lambung kan misalnya, atau kita tidak boleh bikin apa karena nanti bisa ada apa gitu efek sampingnya, tapi kita suka sama makanan itu. Jadi Yetzer hara ini berusaha untuk mempengaruhi kita, udah makan sedikit aja. Nah, Rabbi Tin Hanabraka bilang, kita bisa praktekkan itu. Demi Tuhan yang hidup, saya tidak akan makan itu. Saya tidak akan makan itu. Bersumpahlah kepada Yetzer hara kita sendiri gitu. Dan kita harus bertahan yang kuat. Jangan sampai tergoda gitu sama Yetzer hara kita, karena Yetzer hara ini selalu lihat-lihat kesempatan dan keinginan-keinginan kita gitu, dia manfaatkan situasi yang ada, dia coba untuk mempengaruhi diri kita. Dan di sini kita harus bersumpah kepada Yetzer hara kita, demi Tuhan yang hidup, saya tidak akan melakukan hal itu. Jangan sampai tergoda, bertahan yang kuat. Oke? Dan ini hal yang juga dirasakan oleh Raja Daud. Dirasakan oleh Daud. Saat itu dia belum menjadi raja. Dirasakan oleh Daud ketika Raja Shaul jatuh di tangannya. Daud kan bisa saja langsung membunuh Raja Shaul kan, karena kita tahu dalam kisahnya dia nih, si Daud ini lagi dikejar-kejar sama Raja Shaul,
untuk dibunuh, ya kan? Sekarang Raja Saulnya jatuh, nah ya bukan jatuh sih, maksudnya ada depan-depan matanya dia, bisa aja dong dia langsung bunuh, ya kan? Karena kan orang ini mau bunuh saya, sekarang dia lagi ada di depan mata saya, lagi tidak berdaya gitu, saya bisa aja langsung bunuh dia gitu kan, logikanya gitu kan. Tapi Daud mengatakan, hai Hashem, demi Tuhan yang hidup, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Oke? Karena Raja Shaul ini juga kan diurapi oleh Hashem sebagai raja pertama dari orang-orang Israel. Jadi Raja Daud juga saat itu dia tidak mau langsung membunuh. Dia berusaha melawan Yetzer Hara. Yetzer Haranya berusaha mempengaruhi, kayak Yetzer Haranya berusaha tawar-tawar gitu kan sama si Daudnya ini sendiri. Dia kan mau datang bunuh kamu, sekarang dia ada di depan kamu tidak berdaya, bunuh aja langsung, daripada nanti dia yang bunuh kamu, mending kamu yang bunuh dia duluan. Ya kan? Jadi itu Yetzer Hara berusaha untuk mempengaruhi. Dan di sini Raja Daud berusaha melawan atau bersumpah kepada Yetzer Haranya, demi Tuhan yang hidup, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Oke? Sebentar. Ya, jadi tadi penjelasannya adalah Yetzer Haranya Daud mengatakan, sudah, habisi saja dia. Tapi Daud mengatakan, tidak. Hashem akan mengambil alih ini dan berperang menggantikan saya. Dan Daud pun menahan tangannya dari membunuh Shaul. Padahal kita kan tahu, kalau Daud ini adalah seorang prajurit, jadi pasti mudah sekali untuk dia satu kali tebas, langsung pasti mati itu Raja Shaul. Tapi dia tidak melakukan itu, dia berusaha melawan Yetzer Haranya. Nah, ini sama juga seperti Boaz. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa Boaz harus tunggu? Ibu-ibu simpan pertanyaan ini untuk pertemuan selanjutnya. Ibu-ibu yang mau baca-baca duluan mungkin untuk mencari-cari jawabannya, kenapa sampai Boaz harus tunggu? Tunggu, dia tidak mengikuti Yetzer Haranya karena Boaz ini single sendiri, Ruth juga single, ini Ruthnya datang ke Boaz malam-malam, langsung aja dibikin di situ. Tapi dia tidak bikin itu. Boaz ini dia tunggu. Kenapa sampai Boaz harus tunggu? Ibu-ibu, kita simpan itu untuk pertemuan selanjutnya. Oke? Kalau ada yang mau cari-cari jawabannya, silahkan, nanti saya akan tanyakan di pertemuan yang selanjutnya. Jawabannya kemungkinan besar ada di dalam ayat-ayat selanjutnya atau ada dalam handout yang nanti minggu depan akan saya kirim. Jadi ibu-ibu, kelas Megillat Ruth nomor 7 ini, seperti tadi sudah saya bilang, kita bagi dua. Setengahnya sudah kita bahas hari ini tadi, nanti setengahnya lagi akan kita bahas dalam pertemuan yang berikutnya. Oke? Jadi itu saja untuk kelas pembahasan Ruth pasal 3 bagian B hari ini. Sekarang jika ibu-ibu ada pertanyaan atau tanggapan tentang hal yang tadi sudah disampaikan, ibu-ibu saya persilahkan terlebih dahulu. Atau mungkin Bapak Hengki ada pertanyaan atau tanggapan juga, saya persilahkan. Untuk kelasnya sampai situ saja, karena balik lagi saya bagi dua sehingga tidak terlalu kepanjangan. Tapi nanti kalau ibu-ibu ada yang mau kasih saran untuk kelasnya langsung full saja juga tidak apa-apa. Nanti silakan dikasih tahu dan bisa kita kembali seperti yang dulu, kelasnya langsung full. Tapi kalau full berarti sekitar kurang lebih 4 jam. Oke, ibu-ibu, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Nanti kalau di tengah-tengah minggu misalnya ada pertanyaan atau tanggapan, pertanyaan apapun itu, mungkin tidak berkaitan dengan Ruth saja, mungkin pertanyaan tentang perempuan secara umum juga ibu-ibu silakan ditanyakan, karena saya bisa bantu tanyakan kepada Rebetin Hana Braka, dan Rebetin tuh sangat senang sekali kalau kita bisa tanya-tanya hal-hal yang detail-detail sekali, yang spesifik sekali tentang perempuan, dan dia akan sangat senang hati untuk menjawabnya. Oke? Jadi ingat ibu-ibu punya PR. Ada satu kakak Tikva, minta maaf. Silakan. Iya, satu saja. Tadi ada penjelasan mengenai Daud bisa menang atas Yetzer Haranya untuk membunuh Raja Shaul. Apa perbandingan atau apa ya? Kenapa setelah jadi raja, Daud dalam satu situasi kalah terhadap Yetzer Haranya sehingga jatuh dengan Batseba.
Mungkin itu pertanyaan, apa yang membedakan untuk membunuh Saul, Daud bisa kuat menahan Yeser haranya, keinginan untuk membunuh, tetapi waktu jadi raja, terus melihat Bathsheba, Daud kalah dengan Yeser haranya. Begitu saja, nanti bisa Kakak Tikva bantu untuk tanyakan. Saudara Bah. Baik, pertanyaan yang sangat baik sekali, Bapak Hengki. Nanti saya coba tanyakan juga kepada Rebesin Hanabraka, kenapa sampai dia bisa Daud di sini bisa kalah terhadap Yeser haranya dalam hal itu ya, tentang Bathsheba. Nanti saya akan coba tanyakan. Ya. Saudara Bah. Ada lagi mungkin ibu-ibu yang ada pendapat atau pertanyaan sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tapi kalau ada, silakan beritahu, bisa lewat grup, bisa chat saya secara pribadi juga tidak apa-apa. Jadi ibu-ibu punya PR, ibu-ibu coba pikirkan gitu kan, kenapa Boaz harus tunggu? Dia tidak langsung melakukan mitzvah yibum itu saat itu, ketika Ruth sudah datang ke dia. Kita sudah bahas bahwa Ruth ini kan sebenarnya dia datang kayak gini, dia menunjukkan Ruth dengan Naomi ini kasih petunjuk kepada Boaz bahwa Ruth juga mau melakukan mitzvah yibum ini. Nah, kalau gitu apalagi yang ditunggu? Oke, itu pertanyaan untuk ibu-ibu. PR silakan dipikir-pikirin, silakan dicari tahu, dan minggu depan kita akan bahas lanjutannya dari kelas Ruth nomor 7 ini. Oke, kalau ibu-ibu tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi, berarti kita sudahi kelas hari ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan kembali Bezrat Asia minggu depan di hari dan jam yang sama melalui aplikasi Zoom. Terima kasih semua ibu-ibu yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Shabbat Shalom dan Lehitraot. Lehitraot. Shalom. Lehitraot. Shalom.